Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kami membuka kembali sejarah yang selama ini dikunci, bukan dengan asumsi, tapi dengan dokumen, data, dan riwayat yang sahih. Hari ini kita akan menelusuri pertanyaan yang selama 2000 tahun tak pernah dijawab secara jujur. Jika Paulus menyimpang dari ajaran Isa, mengapa justru ajarannya lah yang menjadi pusat anutan miliaran umat Kristen di dunia? Siapa yang menjadikannya pahlawan? Padahal para murid Isa sendiri menolaknya. Dan bagaimana umat Islam hari ini menjadi satu-satunya penjaga warisan tauhid yang telah dihancurkan oleh tangan-tangan sejarah? Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah cara Anda melihat dunia selamanya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Nama Paulus kini menjadi pusat dari seluruh bangunan agama Kristen modern. Padahal, jika diselami lebih dalam, akar ajaran yang ia bawa tidak hanya berbeda, tetapi bertentangan secara fundamental dengan misi kerasulan Nabi Isa bin Maryam. Di balik lembar-lembar sejarah yang jarang dibuka itu, tersimpan jejak-jejak pengkhianatan terhadap ajaran tauhid. Pertanyaannya, jika Paulus benar menyimpang, kenapa justru ajarannya lah yang menjadi anutan mayoritas umat Kristen hari ini? Siapa yang memungkinkan penyimpangan itu berlangsung secara sistemik? Dan mengapa umat Islam jarang sekali menelusuri detail misteri ini? Kita mulai dari sesuatu yang nyata. Ajaran Isa Al-Masih yang asli adalah ajaran tauhid. Ia datang hanya untuk menyeru kepada Allah yang Esa. Dalam kitab Injil pun kita temukan pengakuan Isa yang tidak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, Isa menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat dengan kalimat, "Tuhan itu Esa." Ucapan ini identik dengan syahadat tauhid yang dibawa oleh semua nabi. Namun, saat kita menyelusuri perkembangan agama Kristen pasca kenaikan Isa, muncul nama Paulus, seorang yang sebelumnya bernama Saulus, dikenal sebagai pemburu pengikut Isa, yang tiba-tiba mengaku mendapat wahyu dari langit. Ia tidak pernah berguru langsung kepada Isa. Ia bahkan tidak pernah bertemu Isa selama hidupnya. Tapi anehnya, justru Pauluslah yang dianggap rasul utama oleh gereja-gereja besar hari ini. Menurut catatan Islam, Isa tidak wafat dan tidak disalib. Allah mengangkatnya ke langit dalam keadaan hidup. Ini disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157 dan ke-158. Artinya, seluruh narasi pengorbanan Yesus disalib adalah rekayasa. Dan dalam sejarah Yahudi maupun apokrif Kristen awal, kita temukan jejak-jejak yang mendukung hal ini. Para murid Isa yang sejati seperti Yakobus, Petrus, dan Barnabas masih menjaga ajaran tauhid. Mereka menolak konsep Trinitas, menolak Yesus sebagai Tuhan, dan tetap menjalankan hukum Taurat. Tapi kemudian terjadi perebutan narasi. Disinilah Paulus memainkan peran sentral. Ia masuk ke tengah-tengah pengikut Isa dan menawarkan jalan baru, yaitu bahwa hukum Taurat tidak lagi wajib, bahwa keselamatan kini hanya bisa dicapai melalui keimanan kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Ia juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Putra Tuhan, bagian dari kesatuan Trinitas yang belum pernah dikenal dalam ajaran para nabi sebelumnya. Lantas, bagaimana ide Paulus yang menyimpang ini bisa diterima luas? Jawabannya terletak pada 3 faktor besar. Kekuasaan politik Kekaisaran Romawi, pemusnahan sistematis terhadap Injil-Injil Tauhid, dan pembungkaman terhadap murid-murid asli Isa. Setelah pengikut Isa yang setia ditekan, dibunuh, dan dipaksa kabur dari Yerusalem, muncullah Konsili Nisi pada tahun 325 Masehi yang disponsori oleh Kaisar Konstantinus. Konsili ini bukanlah forum ilmiah, tapi forum kekuasaan. Di sana, seluruh ajaran Paulus disahkan secara resmi, sementara Injil-Injil lain seperti Injil Barnabas, Injil Yakobus, dan Injil Thomas dinyatakan sesat dan dimusnahkan. Umat Kristen pun secara bertahap dijauhkan dari akar ajaran tauhid dan didoktrin dengan dogma Trinitas
dosa warisan, dan penebusan dosa melalui darah Yesus. Ulama-ulama Islam klasik telah menyingkap sebagian dari fakta ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran Surat Asy-Syaff ayat 14 disebutkan bahwa Hawariyin, para murid setia Nabi Isa, adalah orang-orang yang beriman kepada Isa sebagai hamba Allah, bukan Tuhan, dan bahwa ada dua kelompok, satu menang, satu kalah. Yang menang inilah yang kemudian akan didukung Allah hingga hari kiamat. Tapi sejarah mencatat bahwa yang dominan secara politik bukanlah mereka, melainkan kelompok Paulus yang disokong oleh Roma. Kita juga temukan kesaksian penting dari kaum Ebionit dan Nazarin, dua komunitas Kristen awal yang secara tegas menolak Paulus. Mereka berpegang pada hukum Taurat, menolak penuhanan Yesus, dan tetap mengimani keesaan Allah. Ebionit bahkan menyebut Paulus sebagai penyesat, tapi kelompok ini diburu dan dibasmi oleh otoritas gereja. Nama mereka hilang dari sejarah. Injil mereka dibakar, para pengikutnya dibunuh atau dipaksa bersembunyi. Fakta ini jarang dibuka, dan jika tidak dicermati dari sumber-sumber primer, mudah sekali hilang dari jejak sejarah umat manusia. Yang lebih mencengangkan lagi, Injil Barnabas, sebuah naskah yang ditemukan kembali berabad-abad kemudian, dengan tegas membantah penyaliban Yesus dan menyatakan akan datangnya Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, Aku adalah utusan Allah kepadamu, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku. Namanya Ahmad." Nama ini tidak pernah disebut dalam versi Injil resmi gereja, tapi ditemukan dalam Injil Barnabas yang dianggap apokrif dan tidak diakui. Mengapa? Karena jika ini dibuka, maka seluruh bangunan dogma Kristen akan runtuh. Ajaran Islam akan terlihat sebagai kelanjutan, bukan tandingan. Jejak perlawanan terhadap ajaran Paulus tidak pernah padam sepenuhnya. Bahkan dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana kaum Nasrani awal seperti Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah, adalah tokoh yang paham kitab dan menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Ia termasuk sisa-sisa ahlul kitab yang masih lurus, yang mengimani wahyu Allah tanpa penyimpangan Paulus. Ia mengenali tanda-tanda kenabian Muhammad sebagaimana disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Artinya, masih ada kelompok yang sadar bahwa Islam bukan pesaing, tapi penyempurna risalah Isa. Namun kebanyakan umat Kristiani hari ini tidak menyadari bahwa keimanan mereka telah dibangun bukan di atas ajaran Isa, melainkan di atas tafsir Paulus yang ditetapkan melalui konsili-konsili politik. Bahkan sebagian besar isi perjanjian baru bukanlah ucapan Isa, tetapi surat-surat Paulus yang menyusun teologi Kristen modern. Surat-surat seperti Roma, Korintus, Galatia, dan Filipi semua berasal dari Paulus, bukan Isa. Artinya, umat Kristen hari ini lebih mengikuti Paulus ketimbang Yesus itu sendiri. Sementara itu, Islam tetap memurnikan ajaran tauhid yang dibawa semua nabi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 136, Allah menegaskan, "Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak keturunannya, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Ini adalah deklarasi resmi bahwa ajaran Islam tidak datang untuk menyaingi Isa, melainkan untuk menyempurnakannya. Tapi karena sejarah dikaburkan, maka banyak yang mengira bahwa Islam adalah pesaing, bukan kelanjutan. Puncak dari penyimpangan Paulus terjadi ketika gereja mengadopsi Trinitas sebagai doktrin resmi. Ajaran ini mengubah keesaan Allah menjadi 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah ada satupun nabi sebelumnya yang mengajarkan hal ini. Bahkan dalam Perjanjian Lama, Allah berfirman dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa,
Inilah ajaran asli semua nabi, tapi Paulus menggantinya dengan struktur teologisis yang rumit dan penuh manipulasi filosofis Yunani. Bagaimana mungkin umat Kristen tidak menyadari bahwa seluruh bangunan keyakinan mereka berdiri di atas pondasi Paulus, bukan Isa? Jawabannya ada pada sejarah yang telah dikendalikan oleh tangan-tangan kekuasaan. Gereja yang lebih peduli pada stabilitas politik ketimbang kebenaran wahyu, serta umat yang dijauhkan dari naskah-naskah asli yang kini hanya bisa ditemukan dalam salinan tersembunyi atau dalam jejak samar komunitas minoritas. Dan yang paling menyedihkan, ketika Islam datang untuk menyempurnakan ajaran para nabi, termasuk Isa, justru dianggap sebagai musuh. Padahal dalam Islam, Isa dimuliakan, dilindungi dari penyaliban, dan dijadikan salah satu Rasul Ulul Azmi yang akan kembali di akhir zaman untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi. Bahkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 52, disebutkan bahwa Isa berkata kepada para Hawariyin, "Siapakah penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Mereka menjawab, "Kami adalah penolong agama Allah." Dan Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel, serta menjadikan mereka golongan yang menang. Lalu siapa yang sebenarnya menang dalam sejarah? Apakah mereka yang mempertahankan ajaran Isa, atau mereka yang menyelewengkan ajaran itu demi kepentingan politik dan pengaruh Romawi? Pertanyaan ini masih menggantung. Dan lembar demi lembar, sejarah yang kita buka terus menunjukkan bahwa kebenaran telah lama dikaburkan. Dan kini, di zaman informasi terbuka, umat Islam harus berani menyambung kembali mata rantai yang telah diputus oleh tangan-tangan Paulus. Namun, penyimpangan tidak berhenti pada level teologisis semata. Setelah ajaran Paulus ditegakkan sebagai dasar iman Kristen melalui konsili Nisia, gereja justru bertransformasi menjadi institusi kekuasaan. Dogma bukan lagi semata urusan keyakinan, tapi menjadi alat kontrol politik. Kaisar Romawi menggunakan doktrin gereja untuk mengikat rakyatnya dalam satu sistem kepercayaan yang baru, Kristen versi Paulus. Yang terjadi kemudian adalah penindasan sistematis terhadap siapapun yang berusaha kembali kepada ajaran Isa yang murni. Injil-injil Tauhid dimusnahkan. Pengikutnya dibakar hidup-hidup sebagai heretik. Bahkan gereja menciptakan istilah bid'ah untuk membungkam mereka yang menolak Trinitas dan menolak penebusan dosa. Dunia Barat masuk ke dalam era kegelapan spiritual yang panjang. Ironisnya, semua ini dilakukan atas nama Yesus yang sejatinya adalah Nabi Tauhid. Sementara itu, di luar lingkaran Romawi, di semenanjung Arabia, sesuatu yang besar sedang menunggu waktu untuk meletup. Warakah bin Naufal, seorang rahib Nasrani yang masih memegang kitab Taurat dan Injil dalam bahasa Ibrani, melihat dengan jelas bahwa Nabi terakhir akan segera muncul. Dalam riwayat Syahih dari Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu dan menggigil ketakutan, Warakah mengatakan, itu adalah Nemus Jibril yang juga datang kepada Musa. Seandainya aku masih muda dan hidup ketika kaummu mengusirmu, perhatikan baik-baik. Seorang Nasrani yang jujur seperti Warakah tidak menolak wahyu yang turun kepada Muhammad. Ia justru mengonfirmasi kebenaran kenabiannya. Artinya, sisa-sisa Nasrani awal yang masih lurus, masih mengenali kenabian Muhammad dan membenarkannya. Ini sangat kontras dengan gereja Romawi yang menolak mentah-mentah dan justru menjadikan Islam sebagai ancaman. Dalam banyak riwayat, para sahabat Nabi menyebutkan bahwa kaum Ahlul Kitab yang jujur berbondong-bondong masuk Islam ketika mengenali tanda-tanda kenabian dalam pribadi Muhammad. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi, seorang penganut Nasrani yang jujur, mencari kebenaran, dan berpindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta lainnya, hingga akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad dan langsung memeluk Islam. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan tergolong riwayat yang syahih. Salman mengungkapkan bahwa para pendeta terakhir yang ia temui telah mewasiatkan bahwa Nabi terakhir akan muncul dari Jazirah Arab dan membawa agama Ibrahim, dan tanda-tandanya sangat jelas. Tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah.
serta memiliki tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Semua tanda itu ada pada diri Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mengapa gereja tidak pernah mengajarkan hal ini? Kenapa dokumen-dokumen seperti Injil Barnabas yang mencantumkan nama Ahmad sebagai nabi terakhir justru ditolak, dicap palsu, dan tidak masuk dalam kanon Injil resmi? Karena jika hal ini diakui, maka ajaran Paulus runtuh. Seluruh bangunan keimanan Kristen modern yang berdiri di atas penebusan dosa, ketuhanan Yesus, dan hukum kasih yang menggantikan Taurat akan ambruk. Maka tidak heran Injil Barnabas dianggap tabu, bahkan dihancurkan di banyak tempat. Padahal salinan-salinannya tetap eksis di perpustakaan rahasia, dan ketika dibuka, isinya sangat bersesuaian dengan Islam. Bahkan, sebagian peneliti barat non-muslim yang objektif mulai meragukan keabsahan Paulus. Bart D. Ehrman, seorang profesor perjanjian baru dan mantan Kristen fundamentalis, dalam banyak tulisannya, mengungkap bahwa banyak isi Injil yang dikaitkan dengan Yesus, sejatinya adalah tulisan-tulisan gereja pasca kematian Yesus, bukan dari Yesus sendiri. Paulus adalah pusat konstruksi tersebut. Lebih jauh lagi, penolakan terhadap ajaran Paulus bukan hanya datang dari umat Islam atau kelompok kecil Nasrani awal. Sejumlah kelompok Kristen seperti Unitarian hingga saat ini tetap menolak doktrin Trinitas dan ketuhanan Yesus. Mereka terus dibungkam oleh dominasi teologisis gereja mainstream. Ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap warisan Paulus tetap ada. Meski dalam bayang-bayang, Islam datang bukan untuk menyaingi Isa, tetapi untuk mengoreksi apa yang telah diputarbalikkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 72 dan 73 dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa telah kafir, bahwa menyatakan Allah sebagai satu dari tiga adalah kekufuran yang nyata. Ini adalah koreksi langsung terhadap warisan Paulus. Sayangnya, dunia tidak membaca Quran sebagai referensi sejarah. Padahal, Quran adalah satu-satunya kitab wahyu yang tidak berubah sejak diturunkan. Tidak mengalami proses kanonisasi, tidak melalui konsili, tidak diterjemahkan ulang berdasarkan keinginan kekuasaan. Keasliannya dijaga Allah, sebagaimana janji dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sementara Injil Paulus tidak bisa dilacak keaslian manuskripnya. Tidak ada satupun salinan asli surat Paulus dalam bahasa Yunani yang ditulis oleh tangan Paulus sendiri. Semuanya adalah salinan dari salinan, ditulis berpuluh-puluh tahun setelah kematian Isa. Bahkan Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes tidak pernah mengklaim sebagai murid Isa langsung. Mereka sekadar narator anonim yang naskahnya diberi nama oleh gereja. Dalam situasi seperti ini, ketika informasi dikaburkan, ketika penyimpangan justru dilembagakan, maka hadirnya Islam adalah satu-satunya jalan untuk menyambung kembali mata rantai wahyu yang putus. Karena hanya Islamlah yang secara eksplisit memuliakan Isa, meluruskan sejarahnya, menolak penyaliban palsu, dan sekaligus menegaskan kedatangan Nabi terakhir Nabi Muhammad yang menyedihkan. Hingga hari ini, umat Kristen tidak menyadari bahwa mereka telah dijauhkan dari Isa yang asli. Mereka menyembah Yesus sebagaimana ditafsirkan Paulus, bukan sebagaimana diutus Allah. Bahkan salib yang menjadi lambang iman Kristen hari ini adalah simbol kekalahan, bukan kemenangan. Karena dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157 dijelaskan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi diserupakan bagi mereka. Artinya, seluruh pondasi iman Kristen Paulus dibangun di atas peristiwa yang tidak pernah terjadi. Sebuah tragedi manipulasi sejarah yang telah mengubah wajah agama tauhid menjadi politeisme terselubung. Sementara itu, misi kenabian tetap berjalan di tangan Nabi Muhammad. Beliau tidak datang membawa ajaran baru, melainkan untuk meluruskan apa yang diselewengkan oleh tangan manusia. Dalam khutbah perpisahan beliau bersabda, "Tidak ada nabi setelahku, dan tidak ada umat setelah kalian." Ini adalah penegasan bahwa risalah telah sempurna. Dan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian
agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini bukan sekadar penyempurna dari ajaran Isa, tapi klimaks dari seluruh misi para nabi sebelumnya. Kita harus bertanya kembali, jika Paulus menyimpang, kenapa ajarannya yang menang? Karena kebenaran tidak selalu menang di tangan penguasa, tapi ia tetap hidup di hati mereka yang mencari. Dan hari ini, umat Islam harus kembali menjadi saksi sejarah, menyambung kembali kisah yang selama ini diputus, menghidupkan kembali cahaya tauhid yang telah dikaburkan oleh sejarah, dan mengembalikan Nabi Isa ke posisinya yang sejati sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya. Dan di titik inilah kita menemukan salah satu ironi terbesar dalam sejarah. Agama-agama samawi, ajaran yang dibawa oleh seorang nabi, tauhid Isa bin Maryam justru dikaburkan oleh seorang yang tidak pernah mengenalnya, tidak pernah mendengar wahyunya, dan tidak pernah menyaksikan misinya. Paulus mengklaim mendapat penampakan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus, dan dari sanalah ia mendirikan seluruh fondasi iman yang kemudian dikenal sebagai kekristenan modern. Tapi anehnya, para murid sejati Isa, Yakobus, Petrus, dan Barnabas justru ditolak oleh gereja. Yakobus, saudara Isa menurut Injil, adalah pemimpin gereja Yerusalem yang paling awal. Ia tetap menjaga hukum Taurat, menyuruh orang sunat, dan menolak ketuhanan Isa. Tapi ketika Paulus memperkenalkan teologi keselamatan karena iman dan membebaskan umat dari hukum Musa, gereja malah memihak Paulus. Mengapa? Karena dalam pandangan para penguasa Romawi, ajaran Paulus lebih mudah diterima oleh masyarakat non-Yahudi. Ia menghapus sunat, ia menghapus larangan makanan, ia menyesuaikan Injil dengan budaya Yunani Romawi. Ia bahkan meminjam istilah filsafat Stoik seperti logos, anak Tuhan, dan inkarnasi. Ini adalah langkah-langkah yang disukai penguasa. Teologi Paulus membuat agama Yesus menjadi agama imperial yang bisa menyebar tanpa benturan budaya. Bandingkan dengan Islam. Ketika Nabi Muhammad datang membawa ajaran tauhid murni, beliau tidak menyesuaikan Islam dengan budaya Quraisy. Jasper, budaya Quraisy yang dibongkar dan ditata ulang sesuai wahyu. Tidak ada kompromi dengan paganisme, tidak ada sinkretisme, tidak ada penyamaran. Kebenaran ditegakkan meski berisiko dimusuhi seluruh jazirah Arab. Inilah perbedaan mendasar. Paulus membuat kompromi, Nabi Muhammad membawa revolusi. Dan hari ini, ketika kita membuka lembar demi lembar sejarah yang tersembunyi, kita mulai melihat pola itu semakin terang. Ajaran tauhid telah lama dibungkam oleh gereja. Bahkan dalam sejarah Islam, banyak ulama memperingatkan bahwa kaum ahlul kitab telah mengubah isi kitab suci mereka. Dalam tafsir Imam Oteti Sabari, disebutkan bahwa makna dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 79, maka kecelakaanlah bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka. Lalu mereka katakan, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit, mengarah pada perilaku orang-orang seperti Paulus dan para penulis gereja sesudahnya. Mereka bukan sekadar menyalahpahami wahyu, tapi menulis ulang wahyu, menghapus hukum-hukum syariat, mengganti ajaran tauhid dengan dogma trinitas, dan menjadikan darah sebagai sarana penebusan dosa. Semua ini asing bagi semua nabi sebelumnya. Tak pernah ada satupun nabi yang mengajarkan bahwa Tuhan mati demi manusia. Tidak Nuh, tidak Ibrahim, tidak Musa, tidak Isa. Lalu, bagaimana konsep seperti itu bisa diterima? Karena doktrin bukan lagi ditentukan oleh wahyu, tapi oleh konsili. Dalam konsili Nicea 325 Masehi, Trinitas diresmikan. Dalam konsili Konstantinopel 381 Masehi, keilahian Roh Kudus ditegaskan. Dalam konsili Efesus 431 Masehi, Maria dinyatakan sebagai Bunda Allah. Semua ini hasil rapat, bukan hasil wahyu. Semua ini keputusan manusia, bukan titah dari langit. Islam datang untuk membongkar semua itu. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Allah menegaskan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu
yang setara dengannya. Satu surat pendek yang menghancurkan seluruh bangunan Trinitas. Sebuah deklarasi tauhid yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan inilah mengapa Islam begitu ditentang. Karena ia tidak kompromi. Ia tidak mengizinkan Tuhan menjadi manusia. Tidak mengizinkan Nabi dijadikan Tuhan. Tidak mengizinkan teologi menjadi alat kekuasaan. Kini, fakta-fakta mulai muncul ke permukaan. Salinan Injil Barnabas ditemukan di berbagai tempat. Sejumlah dokumen Kristen awal, seperti Didache Gnostic Gospels hingga tulisan-tulisan komunitas Qumran, mulai dibuka oleh para arkeolog dan sejarawan. Semuanya menunjukkan bahwa kekristenan awal lebih dekat kepada Islam ketimbang Paulus. Mereka makan halal, mereka berwudu, mereka berdoa menghadap timur, mereka berpuasa, mereka tidak menyembah Yesus, tapi mengikuti ajarannya. Salah satu bukti arkeologis yang menggemparkan ditemukan dalam manuskrip Laut Mati, Dead Sea Scrolls. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada 1947 di gua-gua Qumran dan berisi naskah Yahudi kuno dari masa sebelum dan sesudah Isa. Dalam sebagian teks disebutkan akan datangnya dua Mesias, satu Mesias duniawi dan satu Mesias spiritual. Ada pula nubuat tentang nabi terakhir yang akan datang dari keturunan Ismail. Tentu, bagi mereka yang objektif, ini adalah sinyal kuat bahwa wahyu terakhir bukan datang dari Paulus, tapi dari gurun Arabia, dari Nabi Muhammad. Tapi tetap saja, mayoritas umat Kristen hari ini masih terperangkap dalam kerangka berpikir Paulus, bukan karena mereka bodoh, tapi karena sistem telah membentuk mereka seperti itu selama berabad-abad. Dari kecil mereka diajari Yesus mati untuk dosa-dosa mereka, bahwa tidak ada keselamatan kecuali lewat salib, bahwa siapapun yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan akan binasa. Mereka tidak tahu bahwa ajaran itu bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Itulah mengapa penting bagi umat Islam hari ini untuk bukan hanya membela Nabi Muhammad, tapi juga membela Nabi Isa dari penyimpangan yang menimpa ajarannya. Karena hanya Islam yang masih menjaga kehormatan Isa. Hanya Islam yang menyebutnya Al-Masih, kalimat Allah, ruh darinya. Tapi Isa bukan Tuhan. Ia hanyalah hamba dan rasul Allah. Dan ketika Isa akan turun kembali di akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis syahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ia akan menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menetapkan hukum Islam di bumi. Itu adalah puncak konfirmasi bahwa Islam bukan pesaing Isa, melainkan warisannya yang sejati. Fakta-fakta ini terlalu besar untuk diabaikan. Dan semakin kita membuka lembar sejarah yang tersembunyi, semakin kita sadar bahwa penyimpangan Paulus bukan hanya masalah teologisis, tapi masalah peradaban. Ia telah menciptakan versi agama yang berseberangan dengan semua nabi. Dan kini, umat Islamlah yang memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan umat manusia kepada ajaran tauhid yang murni. Dan sekarang, kita berada di persimpangan penting dalam memahami sejarah agama-agama besar. Di satu sisi, kita melihat bagaimana dunia Kristen modern berdiri di atas konstruksi teologisis buatan Paulus, sebuah konstruksi yang bertentangan dengan risalah Isa bin Maryam. Di sisi lain, kita menyaksikan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang masih memuliakan Isa dalam posisinya yang sah sebagai rasul, bukan Tuhan. Fakta bahwa ajaran Paulus justru menjadi fondasi kekristenan menunjukkan satu hal penting, bukan kebenaran yang diutamakan oleh penguasa, melainkan stabilitas dan kontrol. Kaisar Konstantinus yang secara politis meresmikan kekristenan sebagai agama kekaisaran tidak pernah benar-benar tertarik pada kebenaran wahyu. Ia menggunakan agama sebagai alat menyatukan rakyat Romawi yang tercerai-berai akibat konflik internal dan krisis moral. Perlu dicatat, Konstantinus sendiri baru dibaptis menjelang ajalnya. Sebagian sejarawan bahkan meragukan keimanannya. Namun ia mengerti satu hal, agama yang kuat bisa digunakan untuk mengatur rakyat, tapi untuk bisa menjadi alat politik, agama tidak boleh radikal dalam tauhid. Ia harus bisa dikompromikan dengan budaya penyembahan berhala yang masih kental dalam kekaisaran Romawi
ajaran Paulus dengan segala modifikasinya, penebusan dosa, penghapusan hukum Taurat, inkarnasi Tuhan ke dalam tubuh manusia, sangat cocok dengan kebutuhan itu. Ia menjembatani antara kepercayaan lama bangsa Romawi dengan ajaran baru dari Palestina. Maka tak heran, kekristenan versi Paulus bisa dengan cepat diterima dan dilembagakan. Dan sejak saat itu, siapapun yang menentang dogma yang disahkan oleh Konsili Naisi akan dianggap sesat. Bahkan murid-murid Isa yang menolak ajaran Paulus mulai dilenyapkan dari sejarah. Kitab-kitab yang tidak sejalan dengan narasi gereja dibakar, pendeta-pendeta yang memegang ajaran asli dibungkam, dan generasi-generasi selanjutnya tidak pernah tahu bahwa ada ajaran Isa yang sebenarnya sangat mirip dengan Islam. Umat Islam perlu menyadari satu hal, bahwa dakwah Nabi Muhammad bukan hanya membawa wahyu baru, tetapi juga mengoreksi wahyu yang teledip, bukan hanya menyampaikan hukum baru, tetapi juga mengembalikan hakikat kenabian dan kemurnian, tauhid yang telah dicemari oleh tangan-tangan manusia. Bukti sejarah juga menunjukkan bahwa penyimpangan Paulus bukanlah hal yang tersembunyi bagi para pengikut awal. Dalam surat-surat Paulus sendiri, kita bisa membaca bahwa ia seringkali diserang dan diragukan legitimasinya oleh para murid Isa yang asli. Dalam Galatia pasal 1 ayat 6 hingga 9, Paulus bahkan mengutuk siapa saja yang menyampaikan Injil berbeda. Darivest ini menjadi tanda bahwa telah terjadi konflik ajaran yang serius sejak awal. Tapi suara Pauluslah yang menang karena didukung struktur kekuasaan. Sementara suara-suara penentang dibungkam atau dipelintir. Injil Barnabas misalnya menyebutkan dengan gamblang bahwa Yesus tidak disalib dan bahwa nabi terakhir bernama Ahmad akan datang. Tapi Injil ini ditolak hanya karena tidak sesuai dengan konsili gereja. Dianggap palsu tanpa pernah benar-benar diuji secara ilmiah dan historis. Bahkan hingga kini, banyak institusi gereja melarang akses publik terhadap versi lengkapnya. Umat Islam harus menyadari keberadaan Injil Barnabas, Didache dan dokumen Qumran adalah bukti-bukti nyata bahwa bukan hanya Quran yang mengatakan Isa bukan Tuhan, tetapi umat Nasrani awal pun telah menolak penyaliban dan penuhanan Isa. Maka mengapa hari ini justru ajaran Paulus yang hidup dan bukan ajaran Isa? Karena yang bertahan dalam sejarah bukanlah yang benar, tapi yang menang. Dan dalam kasus ini, Paulus menang karena ia menyesuaikan ajaran dengan budaya penyembahan dewa-dewi Romawi, serta mendapatkan legitimasi dari kekuasaan politik. Bukan karena ajarannya benar, bukan karena ia rasul, tapi karena ia efektif bagi stabilitas negara. Ini mirip seperti sebuah virus ideologis yang masuk ke tubuh agama. Pelan-pelan, tubuh itu kehilangan identitas aslinya. Tuhan tidak lagi esa, wahyu tidak lagi sakral. Nabi dijadikan Tuhan, dan hukum Tuhan digantikan oleh filsafat manusia. Dan di tengah semua kekacauan itu, Islam berdiri sebagai penjaga terakhir risalah tauhid. Ia tidak datang dengan kompromi, tidak datang dengan adaptasi budaya, tapi datang dengan kejelasan. Allah adalah satu, Nabi adalah hamba, wahyu adalah petunjuk, bukan simbol. Kebenaran harus ditegakkan meskipun berhadapan dengan seluruh dunia. Inilah sebabnya Islam sejak awal ditentang bukan hanya oleh kaum musyrikin, tetapi juga oleh para pemimpin agama yang telah menyelewengkan wahyu. Dalam Quran surat Taubah ayat 31, Allah menyebut bahwa sebagian ahlul kitab menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah, karena mereka lebih mengikuti keputusan manusia daripada hukum Allah. Paulus telah menggeser fondasi agama dari wahyu ke doktrin, dari tauhid ke filsafat, dari keikhlasan kepada Allah menuju ketergantungan pada gereja dan sakramen. Dan hari ini, semua itu masih menjadi dasar keimanan miliaran orang di dunia tanpa mereka sadari bahwa akar keimanan mereka berasal dari seseorang yang tidak pernah bertemu Nabi Isa, tidak pernah menjadi saksi hidup kenabiannya, dan mengaku mendapat wahyu lewat penampakan cahaya yang bahkan tidak ada saksi manusianya. Dalam Islam,
Tidak ada nabi yang diangkat lewat peristiwa gaib yang tidak terverifikasi. Semua nabi mendapat wahyu melalui malaikat Jibril. Dan kenabian tidak ditentukan oleh pengakuan pribadi, melainkan oleh bukti nyata, wahyu yang diturunkan, mukjizat, dan konsistensi risalah. Paulus tidak memenuhi satu pun dari itu. Ia bahkan ditolak oleh sebagian besar murid Isa pada masa hidupnya. Tapi karena sistem dan penguasa mendukungnya, maka narasinya yang menang. Dan kini, sudah saatnya umat Islam menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya menjaga Islam, tapi juga mengembalikan Isa ke tempat yang benar dalam sejarah sebagai hamba Allah, bukan Tuhan. Sampai hari ini pun, sebagian besar umat Kristen tidak menyadari bahwa apa yang mereka yakini hari ini adalah hasil kompromi politik dan manipulasi sejarah, bahwa keselamatan tidak bergantung pada darah, tapi pada tauhid dan amal, bahwa Isa tidak mati di kayu salib, melainkan diangkat Allah dan akan kembali di akhir zaman untuk menyempurnakan misinya bukan dalam bentuk gereja, tapi dalam panji Islam. Ketika Isa kembali, ia akan menghancurkan salib dan menyatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Ini diriwayatkan dalam hadis sahih yang begitu kuat, sehingga para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa turunnya Isa adalah bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat. Tidak untuk membawa agama baru, tapi untuk meluruskan penyimpangan yang telah diwariskan oleh Paulus dan pengikutnya. Maka jika masih ada yang bertanya, jika Paulus menyimpang, kenapa ajarannya justru menang? Jawabannya adalah, karena dunia lebih suka yang mudah, karena kekuasaan lebih suka yang bisa dikontrol, dan karena kebenaran seringkali terkubur dalam sejarah yang ditulis oleh pemenang. Tapi hari ini, dengan segala data, dokumen, dan wahyu yang masih terjaga, umat Islam punya kesempatan untuk menyambung kembali rantai yang telah terputus itu, untuk menjadi saksi sejarah bahwa ajaran Isa tidak mati, tapi hidup dan dilestarikan dalam Islam. Namun upaya menyambung kembali mata rantai risalah Isa melalui Islam bukanlah hal mudah. Sejak awal, proyek penyembunyian kebenaran telah berlangsung dengan sangat sistematis, tidak hanya melalui penghapusan manuskrip dan pembakaran Injil-Injil yang dianggap menyimpang dari doktrin Paulus, tapi juga melalui pembentukan persepsi global bahwa kekristenan yang ada saat ini adalah representasi langsung dari ajaran Yesus, sebuah persepsi yang dibangun melalui ratusan tahun penulisan ulang sejarah, propaganda, konsili, dogma, dan bahkan kekuatan militer. Sementara itu, umat Islam banyak yang tidak menyadari bahwa mereka adalah penjaga terakhir dari ajaran Isa yang sejati, bahwa mereka bukan hanya pengikut Nabi Muhammad, tapi juga pewaris otoritatif dari risalah Musa, Isa, dan seluruh nabi sebelumnya, bahwa dalam dada mereka tersimpan satu-satunya wahyu dari Tuhan yang belum terkontaminasi oleh tangan manusia, dan bahwa dalam ajaran Islamlah gambaran tentang Isa bin Maryam tidak hanya dikembalikan kepada kemurnian, tapi juga ditempatkan secara adil, tidak dituhankan, tidak diremehkan. Maka sangat penting bagi umat Islam untuk memahami siapa Paulus dan apa yang telah ia lakukan, bukan karena ingin menyerang kekristenan, tapi karena ingin menyelamatkan warisan Isa dari penyimpangan besar yang telah berlangsung selama 2000 tahun. Paulus adalah representasi dari tipikal figur yang mengklaim spiritualitas tanpa wahyu. Ia membangun agama berdasarkan pengakuan pribadi, bukan berdasarkan silsilah kerasulan yang jelas. Ia tidak memiliki sanad, tidak memiliki bimbingan dari nabi, tidak memiliki bukti kenabian. Tapi ia membawa pengaruh sangat besar, hanya karena didukung sistem kekuasaan. Dan jika kita biarkan narasi ini terus bertahan, maka anak-anak kita akan tumbuh dalam dunia yang percaya bahwa ketuhanan Yesus adalah fakta sejarah, padahal ia adalah hasil keputusan konsili, bahwa agama Kristen bersumber dari ajaran kasih Yesus, padahal ia adalah proyek teologi Paulus, bahwa Injil hari ini berisi sabda Yesus, padahal sebagian besar isinya adalah surat-surat Paulus. Sementara itu, Quran menyajikan narasi yang jauh lebih otentik. Ia tidak menyebut Isa sebagai Tuhan, melainkan sebagai anak Maryam yang suci. Ayat
tidak menyebut Isa mati di tiang salib, tapi diangkat oleh Allah. Ia tidak menyebut Isa membawa agama baru, tapi menyambung risalah Musa dan menyeru kembali kepada tauhid. Dan yang paling penting, Quran menyebut nama Muhammad sebagai nabi terakhir yang dijanjikan oleh Isa sendiri. Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.' Maka ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Ayat ini adalah jawaban langsung terhadap manipulasi sejarah yang dilakukan oleh gereja dan Paulus. Isa sendiri mengabarkan akan datangnya Muhammad, bukan menyuruh manusia menyembahnya. Dan inilah fakta yang paling ditakuti oleh struktur teologi Kristen hari ini. Jika umat Kristen menyadari bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan dan bahwa ia sebenarnya memberikan kabar tentang datangnya Nabi Muhammad, maka seluruh fondasi keyakinan mereka runtuh. Gereja tidak lagi relevan, dogma tidak lagi kuat, Paulus tidak lagi suci. Itulah mengapa dalam sejarah, siapapun yang mencoba membuka sisi ini akan dibungkam. Galileo bisa bicara soal heliosentrisme dan masih diberi ruang untuk bertobat. Tapi siapapun yang menyentuh keabsahan Trinitas akan dihapus dari sejarah. Kaum Unitarian diburu, Ebionit dimusnahkan, Injil Barnabas ditolak, manuskrip Qumran disimpan. Bahkan dalam dunia akademik sekalipun, kritik terhadap Paulus sangat dibatasi oleh kode etik teologisis. Tetapi hari ini, kita hidup di era keterbukaan informasi. Manuskrip digital bisa diakses, diskusi lintas agama bisa dilakukan, sejarah bisa digali kembali tanpa sensor gereja. Maka tanggung jawab berpindah ke pundak umat Islam untuk tidak hanya menjaga Quran, tapi juga membuka kembali sejarah yang dikubur oleh tangan-tangan Paulus. Apalagi Nabi Muhammad tidak pernah menolak ajaran Isa. Bahkan dalam hadis sahih, Rasulullah menyebut Isa akan turun di akhir zaman dan memerintah dengan hukum Islam. Dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi. Ini adalah simbol penyerahan Isa kepada syariat Muhammad, sekaligus bukti bahwa Nabi terakhir telah datang. Ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Imam An-Nawawi secara konsisten menyebut bahwa turunnya Isa adalah bagian dari misi akhir zaman untuk meluruskan kekeliruan yang telah dibawa oleh Paulus. Isa tidak datang sebagai nabi baru, ia datang untuk menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menetapkan kebenaran tauhid. Maka tidak ada ruang bagi kompromi dengan dogma Paulus. Tidak ada alasan untuk menutupi kesesatannya demi toleransi palsu. Toleransi bukan berarti membiarkan kesesatan. Toleransi adalah memberi ruang dakwah dengan argumentasi ilmiah dan historis yang kuat. Dan hari ini kita sudah punya semua itu. Kita punya Quran, kita punya hadis syahih, kita punya sejarah Yahudi dan Kristen awal. Kita punya dokumen Injil yang disembunyikan. Kita punya manuskrip kuno dan penelitian akademik netral. Semua mendukung satu kebenaran bahwa Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan, dan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka saat ini, pertanyaannya bukan lagi jika Paulus menyimpang, kenapa ajarannya menang? Melainkan, sampai kapan kita membiarkan penyimpangan itu dibiarkan berdiri tanpa dilawan? Karena sejarah tidak akan mengubah dirinya sendiri. Yang akan mengubahnya adalah mereka yang memiliki keberanian untuk membuka lembar-lembar yang tersembunyi dan menyuarakan kebenaran meski harus melawan arus dunia. Dan umat Islam hari ini masih memiliki kesempatan itu. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami siapa yang paling diuntungkan dari keberhasilan ajaran Paulus. Siapa yang paling terdorong untuk menjadikan Isa sebagai Tuhan, lalu menjadikan Muhammad sebagai ancaman. Jawaban ini akan membawa kita ke dalam ruang gelap sejarah yang selama ini hampir tak tersentuh oleh umat Islam,
yakni bagaimana infiltrasi Yahudi dalam kekristenan awal justru membantu membentuk struktur baru yang menjauh dari tauhid. Satu tokoh misterius yang sering luput dari perhatian adalah Simon Magus, seorang tokoh yang hidup sejaman dengan para murid Isa dan dikenal sebagai tukang sihir dari Samaria. Dalam kisah para rasul kitab Perjanjian Baru, Simon disebut sebagai orang yang mengaku dirinya adalah kuasa besar dari Tuhan. Ia kemudian mengaku masuk Kristen, tapi sebenarnya berambisi menyusup untuk menguasai ajaran dari dalam. Peneliti meyakini bahwa pengaruh Simon inilah yang kemudian bercampur dengan ajaran Paulus, menciptakan sinkretisme antara spiritualitas Yahudi, sesat, filsafat Yunani, dan ajaran Yesus yang telah dimanipulasi. Disinilah titik penting yang tidak banyak dikaji. Paulus adalah murid dari Gamaliel, seorang tokoh Yahudi dari mazhab Farisi. Sebelum mengaku menjadi Rasul Yesus, Paulus adalah penganiaya utama para pengikut Isa. Ia terlibat aktif dalam pemburuan dan penyiksaan para murid. Tapi secara tiba-tiba, dalam perjalanan ke Damaskus, ia mengaku mendapat penglihatan dan langsung mengangkat dirinya sebagai rasul tanpa persetujuan dari murid-murid asli Isa. Tidak ada proses sanad, tidak ada baiat kepada rasul, tidak ada pengujian terhadap klaimnya. Namun karena ajarannya dianggap fleksibel, ia perlahan diterima oleh komunitas-komunitas non-Yahudi. Ajaran Paulus sangat cocok dengan strategi asimilasi Yahudi Helenistik. Ia menjauhkan umat dari hukum Taurat, padahal itulah tiang agama para nabi. Ia mengubah monoteisme menjadi konsep samar trinitas. Ia mengubah Isa dari utusan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri. Lalu ia mengajarkan bahwa keselamatan tidak butuh amal, cukup iman kepada kematian Yesus. Dengan ini, Paulus menjebak manusia dalam dua jurang sekaligus. Kesalahan teologi, menyembah makhluk, bukan holik, kesalahan syariat, meninggalkan hukum Tuhan demi ajaran manusia. Jika kita telaah lebih jauh, sebagian orientalis non-muslim pun mengakui bahwa doktrin keselamatan karena iman sangat berisiko karena manusia tak lagi terdorong untuk beramal saleh, sebab dosa apapun bisa ditebus dengan percaya kepada salib. Ini jelas bertentangan dengan prinsip semua nabi terdahulu, termasuk Musa, Isa, dan tentu saja Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya amal, taubat, dan keikhlasan. Di sisi lain, Islam hadir membatalkan seluruh tipuan ini. Dalam Quran, surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Islam tidak butuh darah untuk menebus dosa, tidak perlu Tuhan dikorbankan. Cukup dengan taubat yang tulus, Allah mengampuni seluruh dosa. Ini adalah konsep tauhid yang murni, bahwa pengampunan adalah hak prerogatif Allah, bukan hasil dari kematian seseorang. Maka ketika umat Kristen hari ini menyebut diri mereka pengikut Yesus, sesungguhnya yang mereka ikuti adalah Yesus versi Paulus, bukan Yesus yang asli, karena Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bahkan, dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, ia berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ini adalah deklarasi tauhid yang mirip dengan ajaran Islam. Lalu mengapa ayat seperti ini tidak dikedepankan dalam khotbah-khotbah gereja? Karena jika umat Kristen membaca ini dalam konteks yang benar, maka seluruh narasi Paulus maka sengaja disembunyikan, dipelintir, diputar balikkan, dan yang dijadikan dasar justru adalah ayat-ayat penuh simbol. Surat-surat Paulus yang kompleks dan doktrin Trinitas yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Umat Islam harus paham bahwa semua ini bukan sekadar kekeliruan. Ini adalah proyek besar penyimpangan sejarah, proyek yang ditenagai oleh kekuasaan, disponsori oleh kaisar, dan dijaga oleh institusi selama berabad-abad. Maka, untuk membongkarnya, kita butuh lebih dari sekadar hafalan ayat.
Kita butuh investigasi, kita butuh narasi sejarah yang akurat, kita butuh keberanian untuk menunjukkan siapa sebenarnya Paulus dan bagaimana ia menjadi perusak ajaran tauhid. Dan hari ini, seluruh bukti itu sudah terbuka dari Injil-Injil apokrif yang selama ini dikubur, dari hasil riset para orientalis barat yang mulai meragukan keaslian perjanjian baru, dari Quran dan hadis yang menjaga narasi Isa dengan sempurna, dan dari sejarah lisan yang dibawa oleh kaum Nasrani awal yang lari ke Arab sebelum mereka dibantai oleh gereja Paulus. Maka tugas kita bukan sekadar menolak Trinitas, tapi juga membongkar siapa Paulus dan bagaimana ia menyusup, menyebar, dan mengakar dalam sistem Kristen hingga hari ini. Karena hanya dengan membongkar pusat virusnya, barulah kita bisa menyelamatkan banyak jiwa yang selama ini menyangka dirinya berada di jalan Yesus padahal justru tersesat. Karena warisan Paulus, ingatlah, bukan Islam yang menjadikan Yesus musuh, tapi gereja Pauluslah yang menjadikan Muhammad musuh, padahal beliaulah yang menyelamatkan ajaran Isa dari kehancuran. Dan hari ini, dunia sedang bangkit mencari kebenaran. Banyak mantan pendeta profesor teologi, hingga biarawan yang menemukan bahwa ajaran Yesus sejati hanya bisa ditemukan dalam Islam. Mereka membaca Quran dan melihat bahwa Isa yang sejati yang tunduk kepada Allah, bukan Tuhan, ada di dalamnya. Mereka berbondong-bondong masuk Islam karena merasa telah tertipu selama bertahun-tahun oleh Paulus dan ajarannya. Inilah kebangkitan tauhid, inilah gelombang akhir zaman yang telah lama dinanti. Dan di tengah arus informasi yang terbuka ini, kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Kini, lembar-lembar sejarah sedang kita buka kembali. Satu demi satu, topeng-topeng Paulus mulai jatuh, dan umat Islam harus menjadi penulis sejarah baru. Sejarah yang jujur, adil, dan bersumber dari wahyu yang terjaga, agar dunia tahu bahwa ajaran Isa tidak pernah mati. Ia hanya dibungkam, dan hari ini Islamlah yang menghidupkannya kembali. Namun pertanyaan penting yang masih menggantung di udara adalah ini. Jika semua bukti begitu jelas, mengapa masih banyak orang yang lebih percaya pada Paulus daripada Nabi Isa yang sejati? Mengapa ketika umat Islam mengutip ayat-ayat Injil yang mengindikasikan tauhid, mereka dianggap salah kutip, salah konteks, bahkan dianggap memutarbalikkan teks? Jawabannya ternyata lebih dalam dan lebih strategis dari yang dibayangkan. Gereja, terutama dalam sistem teologisis barat, telah menciptakan sistem imun terhadap kritik historis. Mereka menciptakan dua tameng, dogma dan otoritas kanon. Pertama, dogma dijadikan wilayah sakral yang tidak boleh disentuh logika. Tritunggal memang tidak masuk akal. Karena itu, ia benar adalah cara berpikir yang kerap diajarkan di seminari. Seminari, logika, justru dianggap berbahaya. Padahal semua nabi, dari Ibrahim hingga Nabi Muhammad, justru menyeru manusia kepada iman yang berakal. Kedua, kanonisasi, yakni proses menentukan mana kitab suci yang sah, telah dikontrol sejak abad keempat oleh gereja politik. Injil-Injil yang sesuai dengan ajaran Paulus disahkan, sementara Injil lain, termasuk Injil Barnabas, Injil Thomas, dan apokrif-apokrif lainnya yang justru cenderung monoteistik, ditolak, dihancurkan, atau disembunyikan. Umat Kristen selama berabad-abad tidak pernah membaca Injil yang membantah penyaliban atau yang menyebut nama Nabi Muhammad. Semua telah dikurasi secara politis. Sebagian besar penganut Kristen modern tidak menyadari ini. Mereka tumbuh besar dengan diajari bahwa hanya ada 4 Injil. Mereka tak tahu bahwa ratusan Injil lainnya pernah beredar sebelum dikonsolidasikan. Mereka tak tahu bahwa Paulus bukan saksi hidup ajaran Isa. Bahkan, banyak yang tak menyadari bahwa hampir seluruh isi perjanjian baru bukan sabda Yesus, tetapi surat-surat Paulus dan narasi anonim gereja pasca peristiwa salib. Sementara itu, Islam satu-satunya agama yang menyebut nama Isa dalam ratusan ayat justru dijadikan musuh. Quran Isa lebih dari 25 kali. Dalam surat Al-Maidah ayat 110, Allah mengulang karunia kepada Isa. Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu,
ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, engkau berbicara kepada manusia dalam buayan dan dewasa. Islam tidak menghapus Isa, justru memuliakannya, tapi dengan cara yang benar, sebagai nabi, bukan Tuhan, sebagai manusia mulia, bukan inkarnasi ilahi, sebagai pembawa syariat, bukan korban penebusan dosa. Perhatikan bagaimana Islam mempertahankan identitas Isa yang utuh. Ia lahir tanpa ayah sebagai mukjizat. Ia berbicara sejak bayi. Ia menyembuhkan orang buta dan penderita lepra. Ia menggedapkan orang mati. Tapi semua itu dilakukan dengan izin Allah, bukan karena ia Tuhan. Inilah Isa dalam versi wahyu yang benar dalam Quran, yang dijaga dari perubahan. Dan jika kita kembali menyambungkan mata rantai yang hilang, kita mulai menyadari ada garis lurus dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad. Semua mengajarkan tauhid, semua melawan penyembahan selain Allah. Semua menolak kompromi dengan kemusyrikan. Tapi garis lurus ini diputus oleh satu sosok, Paulus, yang menyelundupkan konsep dewa manusia, dosa warisan, dan darah penebus. Ia memotong jalan wahyu, lalu menggantikannya dengan jalan filsafat. Ia bukan hanya memalsukan ajaran Isa, tapi juga menghancurkan rantai kenabian itu sendiri. Dan yang lebih tragis lagi, hari ini bahkan sebagian kaum muslimin mulai ragu untuk menyuarakan kebenaran ini. Atas nama toleransi, atas nama pluralisme, mereka enggan menyebut Paulus sebagai penyimpang. Mereka tidak sadar bahwa dengan membungkam kebenaran ini, mereka justru membiarkan kesesatan tetap bercokol di benak miliaran manusia. Islam tidak mengajarkan permusuhan, tapi juga tidak mengajarkan kompromi atas kebenaran. Nabi Muhammad berdakwah kepada ahlul kitab dengan hujah, bukan dengan pembenaran buta. Bahkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 64, Allah memerintahkan, katakanlah, wahai ahlul kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak sebagian dari kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Ayat ini bukan ajakan debat, tapi ajakan untuk kembali kepada satu prinsip, tauhid. Dan dalam dialog Nabi Muhammad dengan kaum Nasrani Najran, beliau menawarkan 3 hari untuk berdiskusi. Setelah mereka tetap menolak tauhid dan tetap menyebut Isa sebagai Tuhan, barulah turun ayat mubahalah, Al-Imran ayat 61. Tapi sebelum itu, beliau mengajak mereka kepada kalimat yang sama. Tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah sikap Islam. Lembut dalam metode, keras dalam prinsip, luwes dalam dialog, tegas dalam akidah. Sayangnya, prinsip ini mulai memudar dalam generasi modern. Kita lebih sibuk menghindari kritik ketimbang menjelaskan tauhid. Lebih peduli disebut moderat ketimbang benar. Dan ketika umat diam, sejarah kembali dikunci oleh narasi palsu Paulus. Sekolah-sekolah dunia tetap mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Film-film tetap menggambarkan salib sebagai keselamatan. Dan khotbah-khotbah gereja tetap menyebut Muhammad sebagai penyesat. Padahal, kitalah yang memegang risalah yang menyelamat Isa dari kedustaan itu. Tapi jika kita diam, maka sejarah akan terus ditulis oleh tangan-tangan yang sama. Namun kabar baiknya, dunia sedang berubah. Penelitian modern, internet, dan keterbukaan akses mulai mengungkap borok sejarah gereja. Semakin banyak orang yang menemukan Quran dan takjub bahwa Isa ada di dalamnya. Mereka menemukan bahwa Islam menyebut Maryam dengan penuh kehormatan. Bahkan satu surat khusus dinamai surat Maryam. Tidak ada kitab lain di dunia ini yang melakukan itu. Dan saat itu terjadi, benih hidayah mulai tumbuh. Ratusan bahkan ribuan orang masuk Islam setiap tahunnya. Bukan karena khotbah emosional, tapi karena menemukan bahwa hanya Islam yang menyelamatkan Isa dari Trinitas. Bahwa hanya Islam yang menyambung kembali garis wahyu yang telah diputus oleh Paulus. Disinilah kita sebagai umat Islam harus berdiri. Bukan hanya sebagai pembela Nabi Muhammad, tapi juga sebagai pelurus sejarah Nabi Isa yang telah diselewengkan. Bukan hanya sebagai umat akhir zaman, tapi sebagai penjaga warisan seluruh Nabi. Karena selama dunia masih mengira
bahwa ajaran Paulus adalah ajaran Isa, maka tugas kita belum selesai. Dan kini, semakin kita menyelami akar-akar sejarah yang tersembunyi, semakin jelas bahwa kebangkitan kembali ajaran Tauhid bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia adalah hasil perjuangan panjang, darah dan air mata para penegak kebenaran yang tak rela sejarah diambil alih oleh tangan-tangan yang mengkhianati para nabi. Para sahabat Nabi Muhammad sangat memahami hal ini. Mereka tidak melihat Islam sebagai agama baru, tapi sebagai risalah final dari jalur kenabian yang telah dibuka oleh Ibrahim, Musa, dan Isa. Inilah mengapa mereka memandang Ahlul Kitab dengan cara yang berbeda, bukan sebagai musuh ras, tapi sebagai umat yang telah kehilangan arah. Lihat bagaimana Nabi Muhammad menyikapi kaum Nasrani Najran yang datang ke Madinah. Beliau izinkan mereka tinggal selama 3 hari, bahkan membiarkan mereka melakukan ibadah di masjid. Tapi ketika mereka tetap menuhankan Isa, Wahyu turun surat Al-Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah dia. Ayat ini adalah pukulan telak terhadap logika Trinitas. Jika Isa lahir tanpa ayah dianggap sebagai bukti ketuhanannya, maka Adam lebih layak dikultuskan karena ia diciptakan tanpa ayah dan ibu. Tapi tidak ada yang menyembah Adam, maka mengapa Isa disembah? Ini adalah logika langit, tajam, rasional, dan tidak terbantahkan. Tapi ajaran Paulus telah membungkam logika. Ia menciptakan dogma iman di atas akal, bahwa manusia tidak boleh bertanya tentang Trinitas, tidak boleh mempertanyakan bagaimana 1 bisa 3 dan 3 bisa 1. Semua nabi sebelumnya justru mengajak manusia untuk berpikir, untuk merenung, untuk menggunakan akal. Dalam Quran surat Yunus ayat 100, Allah menyatakan, "Dan tidaklah seseorang beriman melainkan dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya." Ayat ini menegaskan bahwa iman bukanlah pasrah buta, tapi hasil perenungan yang sadar, hasil penyelidikan yang jujur. Dan saat ini, banyak dari umat Kristen yang mulai melakukan itu. Mereka mulai bertanya, mengapa Yesus menyembah Tuhan jika ia adalah Tuhan? Mengapa Yesus mengatakan dalam Markus jam 13:32 bahwa ia tidak tahu hari kiamat, hanya Bapa yang tahu? Mengapa dalam Matius 27:46 ia berseru, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apakah Tuhan bisa meninggalkan dirinya sendiri? Mengapa dalam Yohanes jam 5:30 Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri"? Semua ini pertanyaan yang sangat rasional, dan ketika mereka mencari jawabannya, mereka menemukan bahwa ajaran asli Yesus, ajaran Tauhid, hanya bisa ditemukan dalam Islam. Ini bukan propaganda, ini realita yang mulai diakui oleh akademisi non-muslim sendiri. Dalam beberapa riset, ditemukan bahwa kepercayaan kepada Trinitas semakin menurun di dunia barat. Sebaliknya, konsep Tuhan yang esa semakin diterima, bahkan oleh mereka yang dulu anti-agama. Sementara Islam tetap konsisten. Sejak 14 abad lalu, tidak ada perubahan 1 huruf pun dalam Quran. Tidak ada konsili, tidak ada pemilihan kitab, tidak ada komite pewahyuan. Semua terjaga, dan inilah yang membuat umat Islam menjadi pemegang warisan langit. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Namun, tugas ini berat karena sistem dunia saat ini masih diatur oleh narasi yang diwariskan oleh Paulus. Salib masih menjadi simbol global. Natal masih dirayakan sebagai kelahiran Tuhan, bukan kelahiran Nabi. Film-film Hollywood, kurikulum sekolah, bahkan budaya populer telah mengakar dengan versi Injil yang telah dipelintir. Itu sebabnya suara Islam harus lebih nyaring, tapi nyaring dengan hujah, bukan dengan emosi, dengan data, bukan dengan debat kosong. Kita harus membekali diri dengan sejarah, dengan pemahaman wahyu, dan dengan keberanian untuk menunjukkan bahwa Islam bukan musuh Isa, tapi pelindung terakhir ajarannya. Karena pada akhirnya,
Sejarah tidak akan bisa dibohongi selamanya. Dan hari itu sudah mulai datang. Mereka yang jujur mencari akan menemukan bahwa Isa tidak disalib, tapi diangkat Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 157-158. Isa tidak datang membawa agama baru, tapi menyambung syariat Musa. Isa tidak pernah berkata aku adalah Tuhan. Bahkan dalam Injil, kalimat itu tidak ada. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang disebut oleh Isa sendiri. Kini, semua ini bukan lagi sekadar doktrin. Ia sudah menjadi bagian dari kesadaran sejarah. Penemuan manuskrip kuno, gelombang mu'alaf dari kalangan Kristen, serta kritik internal terhadap Paulus oleh akademisi Barat. Semua menjadi bukti bahwa mata rantai yang hilang itu sedang disambung kembali. Dan umat Islamlah yang harus memegang ujungnya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia yang telah lama hidup dalam kesesatan yang dipoles indah oleh Paulus. Karena jika kita diam, maka generasi berikutnya akan kembali tumbuh dalam kebohongan. Tapi jika kita bicara dengan ilmu, hikmah, dan keberanian, maka sejarah akan kembali ditulis. Bukan oleh mereka yang berbohong atas nama Isa, tapi oleh mereka yang membelanya dengan kebenaran. Dan akhirnya, tibalah kita pada titik di mana semua simpul sejarah mulai terurai. Terlihat jelas bahwa Paulus bukan sekadar penyimpang biasa, tapi arsitek utama pembelokan ajaran langit. Ia tidak hanya merusak pondasi risalah Isa bin Maryam, tapi juga mengarahkan satu peradaban besar untuk menjauh dari tauhid, menuju penyembahan makhluk dan pembenaran dosa melalui keyakinan semu. Paulus mengubah wajah kenabian menjadi wajah kultus, dan dunia selama 2000 tahun berjalan dalam bayang-bayangnya. Mari kita kembali sejenak ke asal muasal misi kenabian. Setiap nabi datang membawa satu misi utama, tauhid, mengajak manusia menyembah Allah semata, tanpa perantara, tanpa mediator, tanpa konsep Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nuh berdakwah selama 950 tahun untuk kalimat itu. Ibrahim menghancurkan berhala demi menegakkan itu. Musa menantang Firaun demi mempertahankan itu. Isa menyambung perjuangan itu di tengah Bani Israel yang sudah rusak, dan Nabi Muhammad datang sebagai penutup untuk menuntaskan jalur tauhid yang sejak awal telah dilumpuhkan oleh syirik dan manipulasi. Dan di tengah semua itu, satu nama merusaknya dari dalam, Paulus. Ia menyusup, mencampur adukan, dan mengikat manusia pada kepercayaan bahwa Tuhan adalah manusia, bahwa hukum Allah sudah usang, dan bahwa keselamatan bisa dibeli dengan keyakinan, bukan dengan penghambaan. Maka jawaban atas pertanyaan besar di awal tadi, jika Paulus menyimpang, kenapa ajarannya justru menjadi pusat anutan umat Kristen, menjadi sangat jelas. Karena ia didukung kekuasaan Karena. Ia menguntungkan elit gereja Karena. Ia menyesuaikan ajaran dengan hawa nafsu manusia, dan karena mereka yang membawa kebenaran, seperti murid-murid Isa yang setia, telah dibungkam dan dihapus. Dari sejarah yang menang, bukan kebenaran tapi strategi. Yang bertahan bukan wahyu, tapi dogma buatan konsili. Dan hari ini, hampir 2 miliar manusia menyembah Tuhan yang disalibkan, bukan Tuhan yang Maha Esa. Mereka tidak tahu bahwa ajaran itu bukan berasal dari Yesus, tapi dari Paulus, dan bahwa Yesus yang asli, Isa bin Maryam, tidak pernah berhenti menyeru kepada la ilaha illallah. Namun sejarah tidak berhenti di situ, karena Allah telah menetapkan bahwa kebenaran akan tetap terjaga melalui satu risalah terakhir, Islam. Dan Allah telah berjanji dalam Quran, surat Asy-Syaf ayat 14, bahwa golongan yang beriman kepada Isa akan dimenangkan. Tapi kemenangan itu tidak datang dalam bentuk gereja, salib, atau kursi paus. Ia datang dalam bentuk Islam yang memuliakan Isa dengan cara yang benar. Ketika Isa turun kembali di akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis sahih, ia tidak akan memperkuat gereja. Ia tidak akan menegakkan hukum Paulus. Ia akan menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan syariat Muhammad ini. Bukan opini. Ini adalah janji Rasulullah
Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan, demi Allah, sesungguhnya akan turun Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, lalu ia akan mematahkan salib Membanu Bobi dan menghapus jizyah, serta kekayaan akan berlimpah, hingga tidak ada seorang pun yang menerima sedekah. Isa tidak datang untuk memvalidasi kekristenan modern, ia datang untuk membongkarnya. Inilah akhir dari skenario panjang penyimpangan Paulus, skenario yang telah menjerat manusia selama ribuan tahun, skenario yang menjadikan Isa sebagai Tuhan, dan menjadikan Muhammad sebagai ancaman. Tapi, pada akhirnya, Allah telah menetapkan bahwa kebenaran akan menang, dan Islam sebagai risalah terakhir adalah satu-satunya agama yang sejak awal telah menyuarakan bahwa Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi utusan Allah, bahwa keselamatan bukan datang dari darah, tapi dari tauhid dan amal saleh, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang disebut Isa dalam Injil yang telah disembunyikan. Kini, siapapun yang jujur mencari akan sampai pada kesimpulan ini, bahwa Paulus bukan pencerah, tapi perusak, bukan penerus ajaran Yesus tapi penyusap yang merancang sistem teologi alternatif demi memuaskan Romawi dan menundukkan Yahudi, dan bahwa satu-satunya agama yang masih menjaga warisan Isa dengan utuh adalah Islam. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan perjuangan ini, bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu, bukan dengan serangan, tapi dengan penyadaran, bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang kepada kebenaran. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengampuni kita jika membiarkan kebohongan ini terus berdiri tanpa perlawanan. Dan Allah tidak akan membiarkan umat yang diam ketika kebenaran dipalsukan. Kita hidup di zaman di mana lembar demi lembar sejarah yang dulu tersembunyi, kini bisa diakses dan disebarkan. Maka jika kita tidak bicara hari ini, mungkin generasi kita akan menjadi generasi terakhir yang membiarkan Paulus menulis ulang risalah Nabi Allah. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap Isa, terhadap Muhammad, dan terhadap semua nabi yang datang. Dengan satu kalimat, La ilaha illallah. Jika kita melihat sejarah, bukan hanya sebagai catatan peristiwa, tapi sebagai arena perebutan pengaruh dan narasi, maka peran Paulus akan terlihat sangat strategis. Ia bukan hanya individu yang membawa ajaran baru, tapi figur kunci dalam konsolidasi ideologi Romawi Yunani ke dalam bentuk agama yang bisa dikendalikan. Paulus menyadari bahwa jika ajaran Isa dipertahankan dalam bentuk aslinya, ajaran tauhid yang ketat, yang melarang penyembahan manusia dan menyeru pada hukum Taurat, maka ia tidak akan bisa diterima oleh masyarakat Romawi yang terbiasa dengan politeisme dan struktur kekaisaran berbasis ketuhanan kaisar. Perlu diingat, Romawi memiliki tradisi mengangkat kaisar sebagai putra dewa, dan rakyat terbiasa menyembah tokoh sebagai Tuhan. Ajaran Isa tentang penghambaan hanya kepada Allah akan berhadapan langsung dengan jantung budaya kekaisaran. Maka Paulus memainkan satu langkah penting, menyesuaikan Yesus dengan konsep dewa Yunani dalam filsafat Yunani kuno, terutama dalam konsep logos yang berkembang dari pemikiran Heraclitus dan dikembangkan oleh Philo dari Alexandria, seorang Yahudi Helenistik. Logos dianggap sebagai firman atau akal ilahi yang menghubungkan Tuhan dengan dunia materi. Paulus lalu menyerap konsep ini dan menciptakan Yesus sebagai logos anak Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Bukan lagi sekadar nabi, tetapi inkarnasi Tuhan dalam bentuk manusia. Ini bukan bagian dari ajaran Isa, tapi hasil adaptasi ide metafisik Yunani ke dalam narasi Injil. Langkah ini menyulap Yesus dari utusan Tuhan menjadi bagian dari Tuhan, dan dari sinilah akar Trinitas mulai ditanam dalam teologi murni Yahudi. Dan tentu saja dalam Islam, gagasan bahwa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia adalah kekufuran yang nyata. Tapi dalam kultur Romawi Yunani, ini justru bisa diterima. Para dewa mereka seperti Zeus, Apollo, dan Hermes, semuanya digambarkan turun ke bumi dalam bentuk manusia. Inilah kenapa ajaran Paulus menang secara politis
dan budaya. Ia tidak terlalu suci untuk tidak bisa dikompromikan, dan tidak terlalu murni untuk menyulitkan adopsi. Ia berada di tengah-tengah, cukup spiritual untuk disebut agama, cukup pragmatis untuk dijadikan alat negara. Dan benar saja, ketika Kaisar Konstantinus melihat kekristenan versi Paulus sebagai alat persatuan politik, ia mengadopsinya, tapi bukan karena ia mengimani ajarannya. Bahkan dalam dokumen sejarah, Konstantinus baru dibaptis saat menjelang kematiannya, itu pun oleh pendeta Arian yang saat itu dianggap bidah karena menolak Trinitas. Ini membuktikan satu hal penting, kekristenan bukan menang karena keyakinan, tapi karena kekuasaan. Ajaran Paulus bukan diterima karena kebenarannya, tapi karena fleksibilitasnya. Ia berhasil menyediakan Tuhan yang bisa diperdagangkan secara budaya. Bukan lagi Tuhan yang mengatur manusia, tapi Tuhan yang dibentuk sesuai keinginan manusia. Dan setelah kekristenan versi Paulus disahkan oleh Konsili Nicaea tahun 325 Masehi, pengaruhnya menjadi struktural. Para kaisar berikutnya menjadikan gereja sebagai mitra kekuasaan. Bahkan pada abad keempat dan ke-5, gereja mulai menggantikan peran negara dalam berbagai urusan sipil, pendidikan, hingga hukum. Gereja akhirnya menjadi lembaga politik dan ideologi, bukan lagi pelayan wahyu. Dan untuk mempertahankan dominasinya, gereja harus menjaga doktrin Paulus tetap menjadi pusat. Maka seluruh alternatif ajaran Isa, terutama yang menekankan tauhid dan hukum, dimusnahkan. Kaum Unitarian diburu, ajaran abad dikubur, Injil-Injil yang tidak sejalan dimusnahkan. Bahkan murid-murid Isa seperti Yakobus yang ingin mempertahankan hukum Taurat, dijatuhkan reputasinya secara sistematis. Kita pun harus menyoroti struktur perjanjian baru. Sekilas, banyak umat Kristen mengira bahwa itu adalah kumpulan sabda Yesus. Faktanya, lebih dari setengah isi perjanjian baru adalah tulisan Paulus. Kitab-kitab seperti Roma, Korintus, Galatia, dan banyak lainnya adalah surat pribadi Paulus kepada jemaat-jemaatnya. Bukan Injil, bukan sabda Isa, dan bukan wahyu langit. Lalu siapa yang memutuskan bahwa surat-surat Paulus ini layak dianggap kitab suci? Jawabannya ada di tangan gereja yang menyusun kanonisasi kitab suci secara sepihak. Injil Yohanes baru dianggap sah pada akhir abad pertama. Injil Markus dan Matius sempat diperdebatkan. Injil Barnabas ditolak mentah-mentah, dan seluruh surat Paulus, karena sejalan dengan arah politik gereja, justru dikanonkan dan dijadikan landasan utama dengan bigih. Seluruh kerangka iman Kristen saat ini dibangun di atas tulisan satu orang yang bahkan tidak pernah bertemu Yesus. Ia hanya mengaku mendapat wahyu lewat cahaya dan suara misterius. Tidak ada saksi, tidak ada sanad, tidak ada jaminan validitas, tapi karena sistem politik mendukungnya, ia menjadi pusat. Inilah tragedi spiritual terbesar dalam sejarah manusia. Tragedi yang menggantikan kalimat tauhid dengan kredo Trinitas, yang menukar salat dengan sakramen, yang menukar hukum dengan keselamatan instan, dan yang menukar kenabian dengan teologi buatan filsuf. Namun ketika cahaya Islam datang, seluruh kebohongan ini mulai terkuak. Islam tidak pernah mengklaim sebagai agama baru. Quran datang sebagai muhaimin pelurus dan penjaga wahyu sebelumnya, dan Nabi Muhammad datang bukan sebagai pesaing Isa, tapi sebagai penyempurna para nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah menyatakan, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Penutup, bukan pengganti, penyempurna, bukan penghapus. Itulah kenapa, meskipun Paulus memenangkan pertarungan sejarah, tapi ia tidak pernah mampu menghentikan kebenaran untuk bangkit kembali. Dan kebangkitan itu kini sedang berlangsung. Gelombang mu'alaf dari kalangan Kristen terus meningkat. Di Eropa, gereja kosong. Di Amerika, anak-anak muda mulai mempertanyakan doktrin. Bahkan, sebagian teolog Kristen sendiri mengakui bahwa Trinitas tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus. Kini, semua jejak itu mengarah ke satu titik, bahwa Islam adalah jawaban dari kebingungan yang ditinggalkan oleh Paulus.
Vatikan, pusat spiritual umat Katolik, sekaligus aktor geopolitik dan ideologis terbesar dalam sejarah Barat, berdiri kokoh di atas fondasi yang diletakkan oleh Paulus. Ia tidak berdiri di atas ajaran Isa yang lurus, tapi di atas apa yang dinarasikan tentang Isa oleh Paulus dan para penyusunnya di masa konsili. Paus sebagai pemimpin tertinggi bukanlah penerus kenabian, tapi representasi sistem hierarkis yang mengubah wahyu menjadi struktur birokratis. Mari kita buka fakta-fakta yang sering disembunyikan. Perpustakaan Vatikan dan dokumen yang disembunyikan. Vatikan menyimpan lebih dari 50 km rak manuskrip kuno yang tidak bisa diakses publik. Banyak peneliti independen telah meminta izin untuk meneliti salinan-salinan naskah awal Injil, termasuk versi-versi yang lebih dekat dengan komunitas Ebion, Nasrani awal, dan bahkan Injil Barnabas, tapi mereka ditolak atau hanya diberikan sebagian yang telah disunting. Pertanyaannya, jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa ditutup? Sejumlah bocoran menyebutkan bahwa di dalam arsip tersebut terdapat salinan-salinan Injil yang sangat berbeda dengan versi kanonik hari ini. Beberapa bahkan mengarah langsung pada pengakuan Isa sebagai utusan, bukan Tuhan. Dan dalam penggalian naskah kuno di luar Vatikan, seperti Nag Hammadi dan Qumran, temuan serupa menguatkan bahwa komunitas Kristen awal mayoritas menolak penyaliban dan penuhanan Yesus. Kedua, pengakuan paus dan uskup tentang ajaran Paulus. Beberapa tokoh gereja modern secara tidak langsung mengakui penyimpangan ini. Paus Benediktus XVI, misalnya, dalam salah satu kuliahnya di Universitas Regensburg, menyatakan bahwa filsafat Yunani sangat berpengaruh dalam pembentukan dogma Kristen. Artinya, apa yang dianggap iman bukan murni wahyu, tapi hasil percampuran budaya dan filsafat lebih jauh. Paus Fransiskus bahkan pernah berkata dalam wawancara dengan media Italia bahwa neraka bukanlah tempat seperti yang dibayangkan banyak orang, dan menolak ide bahwa hanya orang Kristen yang selamat. Ini adalah bentuk peluruhan keyakinan yang selama ini dipropagandakan oleh ajaran Paulus, bahwa keselamatan hanya lewat iman kepada penyaliban Yesus. Jika itu tidak lagi diyakini sepenuhnya oleh pemimpinnya, maka seluruh bangunan teologinya runtuh dari dalam. Tiga titik penemuan arkeologi yang mengguncang. Temuan naskah laut mati Dead Sea Scrolls di Qumran pada 1947 membuka satu jendela sejarah baru. Di sana ditemukan dokumen dari komunitas Essence, kelompok Yahudi yang hidup sebelum dan sesudah Isa, yang menolak keras ritual pengorbanan darah sebagai jalan pengampunan. Mereka lebih dekat pada konsep tobat, amal, dan penyucian jiwa seperti dalam Islam. Dalam sebagian dokumen tersebut disebut-sebut tentang guru kebenaran yang akan datang, dan nabi terakhir dari bangsa gurun yang bagi peneliti Muslim diyakini sebagai nubuat tentang Muhammad. Tapi semua ini tidak pernah dimasukkan dalam kurikulum teologi gereja, bahkan diblokir dari perdebatan awam. 4. Pengakuan akademisi barat. Tokoh seperti Bart D. Ehrman, mantan Kristen evangelis yang kini menjadi profesor studi perjanjian baru, dalam banyak karyanya membongkar bahwa sebagian besar isi Alkitab adalah hasil redaksi manusia. Dalam bukunya Misquoting Jesus, ia menunjukkan bahwa banyak ayat dalam Injil yang merupakan sisipan gereja untuk menyesuaikan ajaran dengan doktrin yang sedang berkembang. Ehrman menegaskan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yang membangun klaim itu adalah gereja, khususnya setelah dominasi ajaran Paulus. Bahkan dalam wawancaranya dengan BBC dan PBS, Ehrman menyebutkan, jika Yesus kembali hari ini, dia tidak akan mengenali agama yang memakai namanya 5. Sistem liturgi dan dogma. Vatikan. Hampir seluruh ritus dalam gereja Katolik dan Protestan berasal dari tafsir Paulus. Baptisan untuk keselamatan diajarkan Paulus, bukan Isa. Perjamuan kudus untuk penebusan dosa bukan ajaran Isa, tapi reinterpretasi Paulus atas kematian Yesus. Penghapusan hukum. Taurat dilakukan Paulus agar jemaat non-Yahudi lebih mudah masuk agama tanpa sunat atau hukum halal haram
Semuanya didesain agar agama menjadi lebih universal secara budaya, tapi kehilangan inti tauhid. Maka wajarlah jika Vatikan mati-matian mempertahankan ajaran Paulus. Jika pondasi Paulus runtuh, maka salib kehilangan makna sakramen, kehilangan dasar ketuhanan, Yesus kehilangan legitimasi gereja, kehilangan monopoli kebenaran, dan dalam bayangan mereka, Islamlah ancaman terbesar. Karena Islam datang membawa Isa yang sejati, Muhammad sebagai nabi penutup, dan wahyu yang tidak bisa disangkal secara ilmiah maupun spiritual. Kini kita memahami mengapa ajaran Paulus yang menyimpang justru menjadi pusat anutan umat Kristen, karena telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan karena mendapat legitimasi politik kekaisaran Romawi dan Vatikan karena menyenangkan akal pagan yang ingin Tuhan menjadi manusia karena sistem pengajaran telah dijauhkan dari risalah Nabi yang asli dan karena umat Islam sendiri belum bersuara dengan keberanian dan keilmuan, tapi sejarah tak bisa ditahan selamanya. Hari ini, semakin banyak yang membandingkan Injil dengan Quran dan menemukan bahwa satu-satunya agama yang menyelamatkan Isa dari kedustaan adalah Islam. Dan sekarang, mari kita mengupas sisi yang paling senyap tapi sangat strategis. Bagaimana ajaran Paulus dipertahankan dan disebarkan secara global melalui sistem pendidikan, media, misi internasional, dan infiltrasi budaya, terutama terhadap dunia muslim. Inilah dimensi modern dari proyek pelestarian penyimpangan yang dirancang 2000 tahun lalu, namun tetap hidup hingga hari ini. Jika dahulu Paulus membutuhkan kaisar dan konsili untuk mematenkan doktrinnya, maka kini warisan itu diteruskan lewat struktur kekuasaan baru. Universitas-universitas teologi yang mengajarkan doktrin Trinitas sebagai kebenaran mutlak. Jaringan misionaris internasional yang menyusup ke negara-negara muslim, media populer barat yang menjadikan Yesus versi Paulus sebagai ikon budaya, dan bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan yang menyelipkan doktrin teologisis dalam bantuan mereka. Indoktrinasi melalui kurikulum global. Sebagian besar sistem pendidikan di dunia, terutama negara-negara bekas koloni Eropa, menyisipkan narasi Kristiani. Paulus sebagai bagian dari pelajaran sejarah dan agama dunia. Yesus diajarkan sebagai tokoh agama penuh cinta kasih yang wafat demi menebus dosa manusia. Tidak pernah dijelaskan bahwa penyaliban itu ditolak oleh umat Isa sendiri yang setia. Tidak disebutkan bahwa Paulus datang belakangan. Tidak dijelaskan bahwa mayoritas komunitas Kristen awal menolak Trinitas dan penebusan dosa. Bahkan buku sejarah dunia di sekolah-sekolah menampilkan kekristenan sebagai kelanjutan langsung dari ajaran Yesus, padahal yang diajarkan adalah Kristen versi Paulus, bukan versi Isa. Misi internasional yang menyusup ke dunia muslim. Banyak organisasi misionaris global seperti World Vision, Catholic Relief Services, dan lain-lain beroperasi di wilayah mayoritas muslim dengan kedok bantuan kemanusiaan. Mereka membangun sekolah, klinik, dan program sosial, tapi dengan satu agenda tersembunyi: kristenisasi berbasis narasi. Paulus, Al-Quran menyebutkan strategi semacam ini sejak dahulu dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Dan agama yang dimaksud di sini bukan lagi agama Musa atau Isa yang asli, melainkan agama hasil revisi Paulus. Maka sangat logis jika dakwah mereka terfokus pada menghilangkan identitas tauhid dari umat Islam dan menggantinya dengan narasi salib dan kasih versi Paulus. Indoktrinasi lewat budaya populer dan hiburan. Media barat memainkan peran raksasa dalam menyebarkan Yesus versi Paulus ke seluruh dunia. Film-film Hollywood seperti The Passion of the Christ, Son of God, Jesus Christ Superstar, semuanya menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang menderita di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Serial-serial seperti The Chosen dan berbagai dokumenter di Netflix atau National Geographic menyajikan Yesus dengan latar naratif Paulus. Bahkan kartun anak-anak dan lagu-lagu Natal di seluruh dunia
menyisipkan konsep penyelamatan melalui darah Yesus. Semuanya ini didesain untuk menciptakan persepsi massal, bahkan sejak usia dini, bahwa penyembahan kepada Yesus adalah hal wajar, bahwa Tuhan menjelma jadi manusia, bahwa penyaliban adalah pusat keselamatan. Padahal seluruh ini adalah hasil konstruksi Paulus, bukan ajaran Isa. 4. Peran strategis dalam politik dan diplomasi global. Beberapa negara besar menggunakan narasi kekristenan Paulus untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri mereka. Lembaga-lembaga intelijen dan diplomatik seperti CIA dan USAID pernah terlibat dalam dukungan terselubung terhadap program-program evangelisasi di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Selain itu, Vatikan meskipun negara mikro memiliki pengaruh diplomatik yang luar biasa. Dengan ratusan kedutaan dan perwakilan resmi di berbagai negara muslim, mereka tidak hanya membawa pesan damai, tapi juga menyebarkan nilai-nilai yang sejatinya mengakar dari doktrin Paulus. Lambang salib, perayaan Natal, dan konsep kasih universal disisipkan dalam wacana internasional sebagai standar moral dunia. Padahal seluruh itu dibangun dari struktur teologi yang menyimpang dari wahyu. Kelima, perang psikologis terhadap umat Islam. Strategi paling licik adalah membuat umat Islam ragu terhadap agamanya sendiri dengan mengulang-ulang bahwa Islam adalah agama kekerasan, bahwa Nabi Muhammad tidak disebut dalam Injil, bahwa Isa dalam Quran adalah hasil plagiat dari cerita Kristen, dan bahwa wahyu Islam adalah tiruan dari agama Yahudi dan Kristen. Padahal semua ini bisa dijawab dengan ilmu dan bukti, tapi karena kaum muslimin tidak menguasai sejarah Injil dan perang narasi Paulus, mereka bungkam. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Injil hari ini berisi surat-surat Paulus lebih banyak daripada ucapan Isa. Mereka tidak tahu bahwa sejarah kanonisasi kitab suci adalah proses politis, bukan proses wahyu. Mereka tidak tahu bahwa konsep Trinitas baru diresmikan 3 abad setelah Isa naik ke langit. Ketidaktahuan ini membuat banyak Muslim ikut menyebarkan narasi Kristen Paulus secara tidak sadar melalui toleransi yang salah tempat, melalui penyebutan Yesus sebagai juru selamat, atau melalui penghormatan terhadap salib hanya karena alasan sosial. Padahal salib bukan simbol Isa, tapi simbol Paulus, simbol kegagalan penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa. Di titik ini, kita harus menyadari bahwa mempertanyakan posisi Paulus bukan hanya kritik historis, tapi kewajiban intelektual dan spiritual. Karena selama ajaran Paulus masih dianggap sebagai jalan keselamatan, selama itu pula manusia akan tersesat dari jalan yang dibawa oleh Isa yang sejati. Dan tugas membongkar kebohongan ini tidak bisa diserahkan hanya kepada akademisi. Ini tanggung jawab umat. Umat yang membaca Quran, umat yang sholat 5 waktu, umat yang mengaku mencintai Isa bin Maryam. Jika kita tidak membongkar Paulus, maka kita telah mengkhianati Isa. Karena Isa tidak pernah berkata, "Sembahlah aku," tapi Paulus yang menjadikannya Tuhan. Jika kita diam, maka generasi berikutnya akan tumbuh dalam dunia yang menjadikan salib sebagai simbol cinta dan Muhammad sebagai simbol kekerasan. Jika kita takut berkata jujur, maka kita telah menjadi bagian dari konspirasi sejarah itu sendiri. Dan kini, setelah seluruh lapisan sejarah, strategi, dan manipulasi terkuak, kita bisa menyimpulkan satu hal besar yang mengguncang. Ajaran Paulus bukan saja menyimpang, ia adalah rekayasa yang disengaja, sebuah upaya sistematis untuk menghapus fondasi tauhid dari ajaran Isa bin Maryam dan menggantinya dengan teologi buatan yang cocok dengan hasrat politik dan budaya pagan Romawi. Paulus tidak membawa ajaran langit, ia membawa modifikasi teologi yang bisa dijual kepada masa Yunani Romawi yang terbiasa menyembah manusia sebagai dewa. Dan ia berhasil, tapi keberhasilannya bukan karena kebenaran, melainkan karena kelicikan. Lebih menyedihkan lagi, setelah ajaran ini diterima luas oleh kekuasaan, ia menjadi standar kebenaran dalam sejarah Barat, dan umat Kristen bahkan Sabejian, umat Islam, tidak sadar
bahwa mereka sedang meyakini warisan yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri. Cobalah tanyakan kepada umat Kristen hari ini, di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Di mana Yesus menghapus hukum Taurat? Di mana Yesus mengajarkan bahwa darahnya akan menebus semua dosa manusia? Tidak ada. Yang ada hanyalah klaim Paulus. Dan ironisnya, umat Kristen hari ini lebih banyak mengutip Paulus daripada Yesus itu sendiri. Namun, kini semua itu sedang bergeser. Kita sedang hidup di zaman kebangkitan informasi. Manuskrip-manuskrip kuno yang dulu disembunyikan, kini muncul ke permukaan. Akademisi yang dulu terikat dogma, kini mulai objektif. Mualaf dari kalangan rohaniwan Kristen terus meningkat. Dan Islam sebagai pelurus ajaran para nabi menjadi jalan kembali bagi mereka yang jujur mencari kebenaran. Isa bin Maryam tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Isa tidak mati di salib. Isa tidak membawa agama baru. Dan Isa tidak pernah menyuruh umatnya menyembah dirinya. Semua penyimpangan itu datang dari Paulus. Dan satu-satunya kitab suci yang dengan tegas mengoreksi kebohongan itu adalah Quran. Quranlah yang membela Isa. Quranlah yang menyebut Maryam sebagai wanita terbaik sepanjang masa. Quranlah yang menyebut nama Isa lebih dari nama Muhammad sendiri. Quranlah yang menyatakan bahwa Isa akan kembali di akhir zaman, bukan untuk menegakkan gereja, tapi untuk menghancurkan salib. Sebuah deklarasi akhir dari langit, bahwa sejarah akan diperbaiki, bahwa kebohongan akan dibongkar, bahwa risalah semua nabi akan disatukan kembali di bawah panji Islam. Maka, jika masih ada yang bertanya, jika Paulus menyimpang, kenapa ajarannya justru yang menang? Jawabannya sederhana, tapi pedih, karena umatnya diam, dan penguasa suka dengan kebohongannya. Tapi kini, era diam sudah berakhir. Kini giliran umat Islam yang bicara, bukan dengan amarah, tapi dengan ilmu, bukan dengan provokasi, tapi dengan kebenaran. Kita tidak datang untuk menghancurkan gereja. Kita datang untuk menyelamatkan Isa dari fitnah gereja. Kita tidak menyerang Kristen. Kita hanya meluruskan bahwa Kristen hari ini bukan agama Yesus, tapi agama Paulus. Dan kita tidak datang untuk menghapus cinta, tapi justru menempatkan cinta di tempat yang benar. Cinta kepada Allah yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena itu, sampaikanlah kebenaran ini. Bagikan pada mereka yang masih mencari, ajak dialog, bukan debat. Sebarkan hujah, bukan kebencian. Tapi jangan sekali-kali ragu, karena selama dunia masih menyebut Yesus sebagai Tuhan, selama itu pula tugas umat ini belum selesai. Kita adalah saksi sejarah. Kita adalah penjaga tauhid, dan kita adalah penerus risalah Isa yang sebenarnya. Dan katakanlah, telah datang kebenaran, dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya, kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya dikubur oleh mereka yang takut pada kebenaran. Tapi kebenaran punya caranya sendiri untuk bangkit. Dan hari ini, kita menyaksikan itu terjadi. Kita telah membuka lembar-lembar sejarah yang selama ini disembunyikan tentang siapa Paulus, apa yang dia ubah, dan bagaimana umat manusia dijauhkan dari ajaran Isa yang sejati. Maka kini, pilihan ada pada kita semua. Apakah kita akan tetap diam atau bersuara? Apakah kita akan tetap mengikuti warisan palsu atau kembali kepada wahyu yang terjaga? Karena masa depan tidak ditentukan oleh mereka yang kuat, tapi oleh mereka yang berani mencari kebenaran. Jika video ini membuka wawasanmu, bagikan sekarang kepada mereka yang belum tahu. Klik subscribe untuk terus ikuti narasi-narasi sejarah Islam yang tak pernah diajarkan di sekolah. Jangan lupa like dan tinggalkan komentarmu. Kita buka diskusi yang sehat, bukan debat yang penuh emosi. Dan ingat, tauhid bukan warisan, ia adalah tugas yang harus dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.